Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher Khairul Isra, mahasiswa bimbingan penyuluhan Islam YIN Ponorogo semester 7. Pada malam hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha jamu di Dusun Lancar, Desa Kegiran, Kecamatan Ponorogo, Ponorogo. Ya, pada malam hari ini kita bertemu dengan seorang penjual jamu atau pengusaha jamu, yakni Mas Ihsanuddin, dengan gerai toko jamunya yakni bernama Sehat ya. Oke, selamat malam Mas Ihsanuddin. Selamat malam Mas. Iya. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya wawancara ini karena ada tugas kuliah, jadi mohon izin. Betul ya. Saya ingin mewawancarai, menanyai dari narasumber yakni panjenengan atau Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan lampirkan beberapa ini. Iya. Ya. Yang pertama, ini kan gerai jamu atau toko jamu yang bernama Budi Sehat yang berada di Dusun Lancar, Desa Kegiran, Kecamatan Sukorejo. Ya, kalau boleh tahu, saya mau minta sejarah awal berdirinya atau dari rintisan awalnya di mana saja yang dilakukan oleh Mas Ihsanuddin. Monggo. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Berawal dari masalah rintisan ataupun awal dari usaha jamu saya. Ini berawal dari karena saya dalam perjalanan hidup saya sebelum jenjang pernikahan masih single itu memang dulu saya pernah bekerja ataupun mencari istilahnya kesibukan. Seiring saya pada waktu itu saya juga kuliah di YIN juga. Oh iya, Alumni sekitar tahun 2004. Saya ikut orang. Akhirnya setelah beberapa tahun saya ikut orang itu saya punya keinginan. Dari situ timbul rasa, dari situ karakter untuk berbisnis itu muncul. Oh, keinginan untuk mendirikan kedai sendiri. Iya, keinginan untuk mendirikan kedai sendiri. Akhirnya alhamdulillah seizin dengan saya ikuti kemarin, yang saya ikuti dulu, akhirnya beliau mengizinkan. Terus akhirnya saya buka sendiri. Menurut sejarah, saya buka pertama di Jalan Sulawesi, di Pasar Legi. Oh, Jalan Sulawesi Ponorogo. Ponorogo. Jadi awal desa di situ, kurun waktu sekitar 6 tahun setelah saya lulus kuliah, terus akhirnya terus berlanjut, terus akhirnya saya nikah, akhirnya dengan beberapa hal pertimbangan, akhirnya saya boyong ke Dusun Melancar, ke Desa Melancar, Desa Gegeran, Ya. sampai sekarang. Oh, sampai Jadi berawal dari sebuah karena nikah ya. karena akhirnya ikut istri, diputuskan ikut istri, akhirnya saya boyong ke sini. Oh, jadi untuk namanya tetap Budi Sehat atau pernah Ya. berubah? Tidak pernah berubah. Jadi sejak dulu tetap Budi Sehat saya nisbatkan kepada juragan saya dulu. Iya. Namanya Pak Budi. Oh, Pak Budi. Iya, namanya Pak Budi. Akhirnya kemarin itu namanya juga Budi Sehat, saya namanya saya bawa sampai ke sini. Oh, gitu. Ya. Jadi ngalap barokah nama Iya. Pak Budi sebagai Iya. bosnya dulu. Iya, seperti itu. Oke, yang ini kan itu kan sudah mulai terlihat ya dari sejarahnya saja. Tapi saya ingin secara detailnya, kalau dalam usaha itu, khususnya di usaha jamu ini, Iya. Mas Ihsanuddin mengawalinya caranya bagaimana? Mengawalinya adalah dengan keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Iya, keinginan yang kuat dulu. Jadi setelah keinginan yang kuat, itu nanti akan timbul rasa istilahnya berusaha. Usaha. Berusaha itu macam-macam.
bisa berusaha secara zahir dan bisa berusaha secara batin. Oke. Seperti itu. Jadi dari keinginan yang kuat lalu mencoba dan berusaha untuk mendirikan sebuah PT sendiri. Ya. Dengan cara melobi-lobi dan lain-lain. Iya, melobi teman-teman, melobi seperti distributor yang ada, ataupun istilahnya mencari pelanggan, gitu. Perbaikin pelanggan, akhirnya kan mulut dari mulut ke mulut, akhirnya banyak orang yang tahu. Gitu. Dapat pelanggan, dapat distributor, ya, dapat hasilnya. Oke, siap. Oh, yang penting ini juga, biasanya kan dalam usaha itu orang-orang itu selalu terganjal dalam modal. Ya. Nah, pada kali ini saya akan menanyakan, mungkin apakah ada keberatan dalam modal, atau kira-kira besar nggak modal yang Anda keluarkan ketika mengawali usaha sampai sekarang ini? Untuk yang berkaitan dengan modal itu tergantung jenis usaha. Kalau menurut saya jenis usaha, jadi kalau di dunia jamuan, jamu ataupun bisa dikatakan sebagai warung jamu tradisional, itu memang modal itu dianggap sedikit tidak sedikit, tapi dianggap banyak juga banyak. Artinya apa? Bahan jamu tradisional itu sendiri, kalau ngomong sudah kemasan, sudah pabrik, itu memang punya nilai ekonomisnya tinggi. Gitu. Jadi permodalnya memang agak lumayan dibanding usaha warung kopi. Daripada warung kopi itu lebih besar ke warung jamu. Iya, gitu ya? warung jamu. Dengan Dengan pertimbangan apa? Itu nanti kalau sudah jadi produk, siap seduh, siap minum, itu nanti keuntungan itu nanti bisa di persentase itu lebih banyak. Lebih besar ya, lebih besar. Seperti itu. Yang mungkin untuk modal kurang lebih ya nggak sedikit, tapi yang nggak banyak. Iya, banyak. Tapi lebih banyak daripada warung kopi. Ya. Kalau perbandingannya seperti itu lah intinya. Mungkin dalam usaha perjamuan ini dari kisah awal tadi sampai sekarang, apakah pernah mengalami jatuh bangun dan mungkin ya nun sewu lah, tarono gulung tikar atau gimana lain-lain itu bagaimana kalau dari panjenengan sendiri? Mas, kaitannya sama gimana? Jatuh bangun usaha itu pasti ada, Mas. Oh, ada. Jatuh bangun itu pasti ada. Intinya di saat masa-masa tertentu, waktu-waktu tertentu, kadang itu usaha itu ada yang lesu, ada yang rame, ada yang standar saja, seperti itu. Nah, itu nanti tinggal bagaimana kita sebagai penjual itu mengemas. Artinya apa? Melayani, terus promosi, terus memberikan yang terbaik untuk pelanggan, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi jatuh bangun itu bisa disiasati sebenarnya. Jadi lebih bisa diantisipasi dengan cara kita menggait ataupun mencari pasar. Jadi nanti akan, insya Allah pelanggan itu akan dengan sendirinya datang sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin kalau ini mungkin sudah terjawab ya, tapi kalau bisa dijelaskan lagi, monggo. Hasrat untuk terus berlanjut ketika jatuh bangun mungkin nanti sudah terlampir jawaban, yakni cari promo dan. Yeah. Tapi kalau bisa dijelaskan lagi, bagaimana kok bisa memberikan hasrat tersendiri bagi Mas Sanudin ketika usaha jamu ini? Maksudnya ya, kalau ketika jatuh nggak waleh. Iya, seperti itu. Jadi kenapa kita disuruh untuk konsisten dalam sebuah usaha? Itu penting. Jadi jangan sampai karakter seseorang itu
terpatahkan dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau orang mengenal, oh kamu seorang tukang las, Oke. kamu seorang bakul gabah. Iya. Kalau bisa dalam sebuah usaha, kalau ingin mencapai titik puncak, jangan gonta-ganti usaha. Itu tidak baik. Itu pokok intinya Pokoknya seperti itu. Jadi seperti jangan sampai patah arang, jangan sampai patah semangat, meskipun dalam kondisi tersepit. Teruslah berlanjut, teruslah melangkah, teruslah Cari berusaha, inovasi. inovasi baru, insya Allah itu nanti akan bertemu. Oke. Ya, berarti itulah ya hasrat dari sendiri Mas Ihsanuddin. Mengapa kok masih di jamu itu ya karena harus konsisten itu ya. Konsisten. Kalau ngomong ekonomis tidaknya itu nanti karena kita itu terus berlanjut, terus punya semangat, akhirnya dengan sendirinya peningkatan secara ekonomis itu pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin akan merosot, pasti ada. Konsisten. Ya, konsisten. Istiqomah lah ini. Istiqomah kalau bahasa Arabnya. Oke, betul sekali. Ya. Mungkin hikmah ketika sulitnya dalam usaha. Yaitu tadi mungkin sudah juga terjawab, cuma bisa jelaskan lebih lanjut lagi. Hikmahnya seperti apa maksudnya hikmahnya itu? Hikmah ya kayak ketika sulit itu kok bisa semangat itu karena apa gitu. Oh iya, Hikmahnya terus dapat apa gitu. Alhamdulillah, karena mungkin setiap orang itu punya perjalanan hidup. Artinya tidak terlepas dari sebuah kebutuhan secara primer, kebutuhan secara sekunder, kebutuhan secara pribadi, kebutuhan secara keluarga, Ya. itu pasti ada. Nah, hikmahnya setelah pada saat itu saya masih single, masih bujangan, Oke. karena itu mungkin semangat saya pada waktu itu ada pada muda saya itu ya hikmahnya mungkin dalam perjalanan hidup saya, entah itu kebutuhan apa saja, insya Allah tercukupi. Yang pertama, yang kedua itu nanti akan berlanjut setelah saya nikah, seperti itu. Jadi hikmah dari sebuah konsisten itu akan istilahnya memberikan manfaat secara pribadi dan juga secara keluarga. Jadi alhamdulillah, kalau sudah berlanjut, yang namanya manusia itu paling tidak ya harus memikirkan kelanjutan hidupnya. Oke. Nah, itu nanti akan bermanfaat untuk depannya, entah itu keluarga, entah itu masyarakat, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena ada jamu, Ya. bermanfaat bagi lingkungan. Ya. Karena usaha bisnis jamu, Ya. bermanfaat bagi keluarga, Ya. karena kebutuhan ekonomi. Tafsirannya seperti itu. Mungkin ketika dari awal sepak terjangnya, jatuh bangun dan lain-lain, mungkin ada nggak suksesan? Biasanya kalau jatuh itu gimana pengaruhnya, kalau sukses uang terpasarannya itu gimana? Apakah ada pengaruh ibadah secara signifikan terhadap diri pribadi Mas Ihsanuddin? Dari Pengaruh dalam konteks apa ini? pengaruh ibadah. Ya, kalau ibadah seperti ya mungkin kalau di jamu itu nyun sewu biasanya kan ada kalau usaha itu ya meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib lah. Ya. Jadi alhamdulillah, karena mungkin saya dididik, saya dibesarkan oleh ibu saya yang mungkin sedikit banyak telah memberikan dasar tentang agama ke saya. Alhamdulillah, setelah saya besar, saya punya karakter seorang pembisnis ataupun pengusaha. Alhamdulillah, dengan dasar-dasar yang telah diberikan oleh orang tua saya itu,
alhamdulillah tidak terlalu istilahnya tidak memberikan atau bergoyah lah. tidak trigger, tidak goyah, Ya. tidak istilahnya hilang dari istilahnya apa, nilai-nilai sebuah keagamaan itu tetap utuh ya, tetap istiqomah, tetap dijalankan. Jadi waktu apapun, entah itu pas waktu lesu, biasa orang lesu itu kalau ngomong lesu secara ekonomi itu akan bisa diamburadul, terlalu banyak pikiran, terlalu takdirnya macam-macam, kok sepi, kok gimana, itu kalau menurut saya itu harus siap. Itu harus siap. Persoalannya apa? Itu sudah tempatnya. Tidak boleh ngelongso, tidak boleh kalau pas sepi-sepi amat tidak boleh ngelongso. Kalau pas rame-rame bener jangan terlalu gembira, jangan terlalu wah. Artinya bukan diri. Jadi santai saja. Artinya apa? Kita tidak boleh terlalu terlena dengan sebuah situasi. Oh seperti itu. Tidak boleh terlena dengan situasi. Suasana sepi, entah itu keadaan secara global sepi, akhirnya ikut-ikutan sepi, itu biasa saja. Jadi punya uang ya biasa, enggak punya uang biasa, itu aja. Enggak terlalu kaget seperti itu. Jadi kondisi psikologis seorang itu bisa beda. Bisa dikategorikan, oh ini orangnya santai, orangnya kalau tidak punya uang bingung, itu bisa dilihat seperti itu. Oke, ya bagus sekali. Tidak nyangka. Ya, jadi santai saja. Sudah ya ada yang gariskan. Oke. Itu aja. Ya lumayan sih. Ya. Ya kalau untuk pertanyaan ini sudah cukup dan terima kasih. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami wawancarai dari Bapak, dari Ya. Mas Hasanuddin sebagai Ya. pengusaha jamu. Yang mana beliau juga termasuk alumni YIN Ponorogo ya. Dulu Ya. masih STAIN. Dulu masih setahun tahun 2000. Saya masuk 2004. Masuk dari Umpa. Jurusan saya Tarbiyah, Tarbiyah. Pendidikan Agama Islam. OPAI. Iya. Ya bagus sekali. Saya walaupun mahasiswa tapi masih bergelut di dunia internet. Ingat, Oh, iya. kemarin itu saya pernah di istilahnya diajar oleh dosen saya. Oke. Kalau tidak keliru namanya Pak siapa itu? Yang sudah almarhum ini, Pak Edi. Pak Edi. Almarhum. Rumahnya perbatasan Madiun Ponorogo. Oke. Jadi tidak apa-apa. Jurusan tarbiyah itu tidak harus jadi guru, tidak harus dalam dunia pendidikan. Entrepreneur pun itu bisa, apapun. Jadi jangan terfokus pada salah satu bidang usaha, salah satu bidang jurusan. Jangan melulu ke jurusan pendidikan aja. Kalau bisa, jurusan tarbiyah itu bisa melebar ke dunia entrepreneur ataupun pengusaha seperti itu. Itu ingat saya seperti itu. Jadi mungkin salah satu ini yang mendasari saya. Di samping itu mungkin ya karena pada saat itu memang entah itu karakter saya terbentuk karena ikut orang jadi pengusaha, akhirnya ikut-ikutan. Setelah itu kuliah, akhirnya terlalu fokus ke usaha, akhirnya ya sampai sekarang jadi usaha, jadi pengusaha. Itu kan. Karena fokus di dunia Ya, usaha. ya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Mungkin itu kalau dari sepak terjang panjenengan selama di YIN juga dari tadi awal merintis dan lain-lain. Mungkin ini untuk ikhtitam atau penutupnya, monggo Mas Hasanuddin memberikan pesan kepada saya pribadi atau kepada teman-teman saya yang sekarang menjalani perkuliahan di Maktul Entrepreneur kali ini, bagaimana nanti ketika menjadi pengusaha supaya lebih semangat seperti itu. Monggo. Ya, terima kasih. Baik, kepada rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua,
ngomong entrepreneur itu sudah istilahnya keputusan dari awal. Jadi kalau ngomong sudah keputusan, jangan diubah-ubah. Kalau ngomong kita sebagai seorang entrepreneur, cari, lakukan sampai titik temu ataupun titik di saat itu Anda sudah mencapai titik puncak kesuksesan. Kesuksesan dalam arti secara materi, secara waktu, seperti itu. Jadi kalau ngomong sudah satu bidang entrepreneur, jangan pindah ke yang lain. Cari sampai Anda menemukan titik puncak, ketinggian apapun. Jadi konsisten itu tadi, konsisten, istiqomah, terus berjalan, terus berlanjut. Kalau ngomong jatuh bangun, harus dicari kesulitannya apa, kekurangannya apa, harus terus dicari. Insya Allah dengan hal semacam itu akan memberikan semacam pelajaran bagi kita bahwa kesuksesan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Seperti itu. Ya, terima kasih atas wejangan dan pesan-pesan dari Mas Sanidin. Ya, Mas. Dan kami berdoa semoga usaha atau bisnis yang Anda jalankan selalu lancar dan mendapatkan barokah manfaatnya dari Allah SWT. Oke, terima kasih untuk wawancara kali ini saya tutup. Saya cukup dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.